Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, segenap umat Tuhan dimanapun kita berada. Dari tempat ini kami menyapa Ibu Bapak dengan sukacita, dengan penuh kehangatan, dan mengajak kita untuk bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan malam hari ini bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, edisi Senin 29 Juni 2020. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Allah yang rahmani dan Allah yang rahimi, Allah yang penuh kasih dan kesetiaan, terus memelihara hidup kami, menuntun kami, terus menyatakan yang terbaik dalam hidup kami. Malam hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu, sekaligus tetap merindukan Engkau lewat firman-Mu. Olehnya, tolong kami, layakkan kami, dan kuatkan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ampuni kami. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Pertama Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita renungkan firman dengan tema mengapa Tuhan menguji umatnya. Tema kita dalam bentuk pertanyaan, mengapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi pada diri kita? Bahkan mengapa penderitaan Tuhan izinkan terjadi bagi anak-anak Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudara, sebuah kualitas akan kelihatan jikalau sudah melalui proses ujian yang ketat. Segalanya, sebuah produk kendaraan sebelum dipasarkan harus melalui proses ujian yang panjang. Uji kelayakan supaya bisa dipromosikan dan bisa dioperasikan dan bisa dipasarkan. Demikian juga kita lihat terkadang untuk membuktikan bahwa sebuah baskom itu layak dikatakan baskom anti pecah, pedagang berkeliling sambil memukul-mukul baskom dan berteriak baskom anti pecah. Kualitas tentu akan terbukti lewat proses ujian. Orang percaya demikian juga kita akan tahu bahwa demikian kualitas imannya kalau
Tuhan mengizinkan ujian datang kepadanya. Bagaimana seorang Abraham diuji dengan cara-cara Tuhan yang membuat kita geleng-geleng kepala. Tetapi itulah yang terbaik yang Tuhan perkenankan bagi Abraham untuk melihat dan mengetahui ujian kualitas iman dari seorang Abraham. Seorang anak muda yang begitu luar biasa juga dikatakan lulus uji dalam kualitas hidupnya ketika ia dibuang, dijual, disingkirkan dari tengah-tengah keluarga, hidup dalam kesendirian di tanah Mesir. Yusuf namanya. Ia diuji dengan kenyataan-kenyataan hidup yang pahit. Bahkan juga yang paling terkenal dalam Alkitab, seorang Ayub juga diuji dengan cara yang tidak biasa. Tetapi fakta membuktikan bahwa anak-anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan, Tuhan mengujinya dan dimampukan untuk memperlihatkan imannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ujian iman bagi kita sebagai orang percaya, kita pahami adalah cara Tuhan yang terbaik bagi kita sekalian dan kesempatan bagi kita untuk memperlihatkan iman kita, menyatakan iman kita dalam hidup kita setiap saat. Tuhan menginginkan kita siap menghadapi semua itu, dan Tuhan menginginkan kita juga lulus dari setiap ujian. Mengingat ujian dan cobaan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, saya kira mungkin banyak orang yang tidak menginginkan hidupnya diuji. Apalagi diuji dengan perkara-perkara yang sangat berat. Banyak orang menginginkan kalau boleh hidup tanpa ujian, supaya perjalanan hidup kita itu bisa berjalan dengan mulus, dengan baik. Saya ingat doa Tuhan Yesus yang diajarkan dalam Matius 6. Yesus mengatakan, jauhkanlah kami dari pencobaan. Saya ingat juga sebuah lagu, malah sebaliknya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Bapak, Ibu, siapkah kita untuk diuji oleh Tuhan? Jujur Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya takut menyanyikan lagu itu. Sangat mengerikan ketika kita diuji. Maukah Bapak, Ibu, saudara-saudara diuji seperti Abraham? Maukah Bapak, Ibu, saudara-saudara diuji seperti seorang muda yang bernama Yusuf? Maukah Bapak, Ibu, saudara-saudara diuji seperti seorang Ayub? Dan maukah Bapak, Ibu, saudara-saudara diuji seperti rasul-rasul Tuhan, Stefanus, Yohanes, yang dirajam dan dipenggal kepalanya, Petrus yang disalib terbalik, Yohanes yang sebelum dibuang gitu sangat menderita, mengasingkan diri di Pulau Patmos, bahkan sempat digoreng di kuali yang sangat panas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya membayangkan, memikirkan bagaimana hidup dalam ujian. Gak gampang. Dan jujur kita mengatakan bahwa kita tidak menginginkan ujian itu, apalagi ujian yang berat. Tetapi firman Tuhan datang ke tengah-tengah hidup kita. Malam hari ini pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa.
Menarik memahami kata pencobaan, ada kata Nesa dalam bahasa Ibrani Nesa ya. Kemarin dalam kitab Kejadian 22 kata Nesa itu ujian terhadap, cobaan terhadap Abraham. Itu tidak ada cara yang terbaik yang dilakukan oleh Allah. Inilah cara yang terbaik bagi Abraham dengan mengatakan, persembahkanlah anakmu yang tunggal yang kau kasih itu. Itu cara yang terbaik. Tetapi menarik mengartikan kata lain daripada, arti lain daripada kata nes atau nesa. Cobaan, kata nes atau ujian di situ sebenarnya menyangkut kesempatan bagi kita untuk belajar. Dan lewat kenyataan-kenyataan hidup yang pahit, lewat pencobaan-pencobaan dalam hidup ini, sebenarnya Tuhan sedang memberikan kesempatan kita dalam hal edukasi. Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar. Untuk belajar supaya semakin baik, supaya semakin banyak tahu tentang kehendak Tuhan. Lalu juga menarik kata nes, ujian atau cobaan di situ sebenarnya juga bagian dari cara Allah memberikan kesempatan kita supaya kita ditinggikan. Wah, itu luar biasa sekali. Kita akan mendapatkan apresiasi dari Tuhan ketika kita lulus uji. Lalu pertanyaannya, maukah kita diuji? Bapak Ibu Saudara-saudara, secara manusiawi kita nggak mau diuji, apalagi diuji dengan cara-cara yang berat. Tetapi apapun yang terjadi, jika Tuhan mengizinkan, tidak ada istilah bahwa kita bisa menghindarkan diri kita dari kenyataan itu. Kita harus menghadapinya dengan kesiapan. Lalu ketakutan, kita sanggup nggak kita menjalani itu, menghadapi itu. Kalau bacaan kita jadi rujukan Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata pencobaan yang kita alami itu biasa. Pencobaan yang kita alami itu biasa. Biasa-biasa saja. Artinya nggak berat. Lalu bagaimana dengan ujian yang diperhadapkan Tuhan kepada Abraham? Biasa enggak? Kita akan mengatakan itu enggak biasa, itu luar biasa. Tetapi dalam cara pandang Tuhan itu biasa saja. Dan bahkan itu yang terbaik. Lalu bagaimana ujian kepada seorang Ayub? Bagaimana Tuhan mengizinkan cobaan melalui iblis? Apakah itu biasa saja? Mungkin kita akan mengatakan itu enggak biasa. Itu teramat berat, teramat perih. Tetapi Tuhan tahu. Ayub sanggup. Bapak Ibu, jadi dengan itu kita bisa belajar dan yakin bahwa kita akan kuat menghadapi persoalan apapun, cobaan apapun, ujian apapun dalam hidup kita. Karena apapun yang terjadi, itu biasa-biasa saja. Malah kesempatan bagi kita untuk mengaktualisasikan diri. Karena bukankah tanpa cobaan, tanpa ujian, tanpa kenyataan hidup yang terjadi untuk menguji iman kita, kita tidak bisa memperlihatkan iman? Jadi sesungguhnya lewat itu, berbahagialah orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperlihatkan kualitas imannya. Berikut juga dalam teks bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata ujian yang diberikan Tuhan itu tidak melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Tuhan sudah mengukur. Kekuatan kita nggak sama seperti Abraham, nggak mungkin Tuhan kasih ujian seperti Abraham. Kekuatan kita nggak sama seperti Ayub. Tuhan tidak akan mungkin memberikannya kepada
kita seperti yang diberikan kepada Ayub. Tetapi dia akan mengizinkan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita. Lalu berikut yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah yang setia itu tidak akan membiarkan kita. Dari setiap masalah, firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan solusi. Tuhan menguatkan kita menghadapi dan keluar dari persoalan dan ujian yang kita hadapi. Sehingga tidak perlu kita khawatir. Kita dalam keyakinan iman kita sebagai orang percaya, yakin dan percaya bahwa kita dimampukan dan akan keluar dari berbagai macam persoalan hidup kita. Apapun masalah hidup kita, apapun ujian yang datang di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Jalan keluar adalah tanda, arti kebebasan bagi kita, pelepasan bagi kita. Mengartikan juga bahwa duka akan berganti menjadi sukacita. Pergumulan akan berganti menjadi sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari serahkan semua beban duka cita kita, pergumulan kita. Tuhan Yesus katakan, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah. Tuhan mengundang kita menyerahkan semua pergumulan kita kepadanya. Karena Dia akan memberikan kelegaan dan jalan keluar dari setiap masalah dengan caranya. Tentu dengan cara yang tidak biasa-biasa, tetapi dengan cara yang sangat baik, cara yang terbaik. Roh Kudus memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita aminkan dan kita memuji Tuhan dengan judul lagu Tuhan Pasti Sanggup. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengucap syukur dan kita berdoa.
Puji syukur kepadamu Bapa di surga, Allah yang baik. Dalam setiap pergumulan selalu ada jalan keluar. Dan pergumulan adalah bagian dari cara Tuhan mengasihi kami. Karena dalam segala sesuatu Engkau mendatangkan kebaikan. Berikan kesempatan pada kami untuk terus belajar, menemukan arti dan makna hidup ini. Dan setiap masalah dan pergumulan, ujian adalah kesempatan bagi kami untuk terus memahami dan mengerti kehendak-Mu. Dan firman-Mu mengajar kami dengan sangat luar biasa bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga tidak perlu kekhawatiran, ketakutan dari kami semua. Kami percaya Tuhan pasti sanggup menolong kami. Ada begitu banyak umat-Mu Tuhan yang hidup dalam tekanan pergumulan, cobaan hidup karena persoalan-persoalan dalam hidup mereka, persoalan keluarga, pergumulan-pergumulan dalam kebutuhan hidup sehari-hari, pergumulan karena derita sakit penyakit. Ada begitu sangat banyak umat-Mu, bahkan ada yang sudah sekian lama ibu kala membaya. Derita dan pergumulan juga bagi suami tercinta, masih Lamba, juga Mama Densi yang terbaring di ruangan ICU saat ini, bersama dengan Ibu Lebang yang terus bergumul dalam sakit penyakitnya. Kami tahu dengan firman-Mu bahwa mereka sanggup memikul beban berat itu. Dan kami tahu lewat firman-Mu bahwa Tuhan pasti membuka jalan keluar karena Tuhan menyertai mereka. Kuatkan iman percaya kami. Lewat itu mereka semakin mengenal siapa Engkau. Berkati kami sekalian dalam hidup kami, dalam keluarga kami, anak-anak kami dalam pertumbuhan dan perjuangan pendidikan mereka, masa depan mereka. Bukakan jalan. Pelayanan kami majelis gereja, perlengkapi kami Tuhan. Mampukan kami melayani-Mu dengan baik, penuh kesungguhan dan ketulusan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada dalam pergumulan mereka, dalam hidup mereka sehari-hari. Pemerintah bangsa dan negara kami, berikan hikmat dan kemampuan untuk memerintah, jalankan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa buat gereja-Mu. Tetaplah Tuhan perlengkapi untuk terus menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam berbagai macam kelemahan dan keterbatasan, gumul juang gereja-Mu Tuhan. Engkau pasti bukakan jalan yang terbaik. Semua yang Tuhan sudah pakai malam hari ini, tanpa terkecuali Tuhanlah yang memberkati mereka. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dipuji, dimuliakan Dikau selalu. Sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan kami tetap berdoa, Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Terima kasih dan selamat malam.